Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi, wala hawla wala quwata illa billah. Pada hari ini kita lanjutkan pelajaran kita tentang ulumul Quran, halaman 460 ya. Ceritanya tentang jenis-jenis qasam, jenis-jenis sumpah. Kemarin sebenarnya kita sudah belajar tentang definisi sumpah, apa itu sumpah, terus apa tujuan sumpah. Tujuan Allah bersumpah dalam Al-Quran adalah untuk menetapkan bahwa sesuatu itu sangat penting. Ya, kan dalam Al-Quran itu kan ada 3 model pembicaraan ya. Yang pertama pembicaraannya itu jenisnya insya'i atau pemberitaan biasa aja. Yang kedua itu bagi orang yang cepat paham dengan apa yang disampaikan. Jadi insya'i aja, khabari aja, dikabarkan aja. Terus ada orang yang agak ragu, maka jenis kalimat yang dipakai adalah qalabi, diminta betul dia untuk paham terhadap itu. Kemudian ada yang keempat namanya apa? Orang yang menentang, maka dia harus pakai sumpah agar dia yakin. Kalau pakai sumpah. Kemarin kita udah belajar tentang bahwa Allah itu bersumpah bukan terhadap dirinya, terhadap zatnya, terhadap dirinya sendiri. Dia bersumpah demi Allah, dari diriku gitu. Itu ada 7 kali di dalam Al-Quran Allah bersumpah seperti itu. Tapi kebanyakannya Allah bersumpah tentang apa ya? Tentang makhluknya, seperti demi matahari, wasyamsi, demi waktu siang, wadduha, wal laili, demi waktu malam, wal fajri, demi waktu fajar, wal asri, demi waktu asar. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya gitu kan. Dengan onta Allah bersumpah gitu kan. Tujuannya Allah bersumpah terhadap benda-benda itu adalah tujuannya agar apa? Agar manusia memperhatikan apa yang Allah ciptakan itu. Apa sebab? Karena di penciptaan itu di sana mereka akan menemukan Allah. Terus pelajaran kita berikutnya adalah bersumpah itu kalau manusia, kalau Allah boleh bersumpah dengan zatnya dan bersumpah dengan makhluknya, ciptaannya, karena dia yang ciptakan. Tapi kalau manusia tidak boleh bersumpah kecuali hanya mengatasnamakan Allah. Kenapa? Karena kalau bersumpah mengatasnamakan selain Allah itu disebut syirik. Karena dia meyakini ada kebenaran yang lebih dari kebenaran Allah. Padahal kebenaran yang hakiki itu hanya kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kalau bersumpah itu harus dengan Allah. Dengan 3 kata ya, dengan 3 huruf ya. Sumpah itu kan kemarin diajarkan. Apa itu? Dengan waw, wallahi gitu. Atau dengan ba, billahi, dengan demi Allah gitu. Atau dengan ta, tallahi, demi Allah juga artinya. 3 huruf itu, ya kan? Pokoknya Allah. Ya, kalau sumpah itu demi Allah, karena kita meyakini bahwa yang paling benar itu hanya Allah. Jadi sumpah kita atasnamakan karena Allah. Gitu. Kalau orang sudah bersumpah, kita harus percaya. Pelajaran berikutnya adalah jenis-jenis sumpah. Ini pelajaran sumpah. Ini jenis sumpah yang ada dalam Al-Quran itu yang pertama jenisnya zahir. Apa itu zahir? Adalah sumpah yang di dalamnya disebutkan fi'il qasam. Ada fi'il sumpah, kata kerja sumpah. Wa muqsam bih, dan ada yang disumpahi, yang dijadikan alat untuk bersumpah. Dan diantaranya ada yang dihilangkan fi'il qasamnya, ada yang kadang-kadang dihilangkan fi'il qasamnya. Qasama aqsamu gitu. Qasama yaksimu, nah gitu. Itu kan qasama fi'il qasam. Ada yang dihilangkan, tapi ada juga yang tidak sebagaimana umumnya, karena dicukupkan dengan huruf jar saja, dengan ba atau dengan waw atau dengan ta kan huruf itu. Jadi ada yang ada huruf qasamnya, ada yang tidak ada. Tapi kalau di surah ini ada huruf qasamnya. Apa itu? Surah Qiyamah, ini kan? Surah Qiyamah kan? La uqsimu biyaumil qiyamah. Karena ada huruf fi'il qasam itu uqsimu. Tidaklah aku bersumpah bi, nah itu baru huruf sumpahnya. Biyaumil qiyamah.
dengan hari kiamat. Jadi lengkap situ zahir, jelas semua itu. Ada fiil sumpahnya uqsimu, terus ada huruf sumpahnya bi yaumil qiyamah. Muqsam bihnya apa? Yang Allah sumpahi apa? Hari kiamat. Nah, gitu. Itu ada di situ. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan demi wala dan aku bersumpah pula demi jiwa. Uksimu fiil qasamnya ada, uksimu binya huruf sumpahnya ada, bi nafsil lawwamah. Allah bersumpah dengan jiwa yang lawwamah. Apa itu jiwa lawwamah? Jiwa lawwamah itu adalah jiwa yang ini kan lanya ini huruf la, uksimu ini fiil sumpah, binya itu huruf sumpah, muksambihnya yang disumpah itu yaumil qiyamah. Lanya huruf nafi biasa, uksimu huruf fiil sumpah, binya huruf sumpah, nafsil lawama ini muksambih yang disumpahi. Perlu diperhatikan ya. Namanya zahir. Tidak, aku bersumpah dengan hari kiamat, dan tidak, aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali. Jadi jiwa apa? Jiwa yang lawama itu kan, jiwa manusia itu kan ada 3 modelnya. Pertama, nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, itu jiwa yang paling baik itu. Yang kedua, nafsul lawamah, jiwa yang pertengahan, kadang baik, kadang jelek. Yang paling jahat itu apa? Nafsul ammarah, jiwa yang ammarah, penuh dengan kebencian. Itu nafsu yang tidak bagus, itu senang melakukan kerusakan, itu nafsul ammarah namanya. Nah, kalau kita bagusnya nafsul mutmainnah dalam surah Al-Fajr. Lanjut, jenis-jenis qasam berikutnya. Tadi yang pertama itu namanya zahir, yang kedua mutmar. Mutmar itu berasal dari kata dhamir. Dhamir itu apa ya? Tersembunyi. Jadi tidak kelihatan fiil sumpahnya, tidak, kadang-kadang pun tidak kelihatan huruf sumpahnya, bi, waw dan ta-nya enggak kelihatan, tapi Allah bersumpah dengan lam taukid biasanya itu, makanya disebut mutmar. Mutmar yaitu yang ada di dalamnya tidak jelaskan fiil qasamnya, tidak ada, dan tidak pada muksambih juga. Allah tidak dan tidak ada muksambihnya yang Allah sumpahi juga tidak ada, tapi ditunjukkan oleh lam taukid, hanya mereka diganti dengan lam taukid. Makanya kalau pakai lam taukid itu namanya mutmar. Tapi pakai fiil sumpah, pakai huruf bi, huruf sumpah, kemudian pakai muksambih yang disumpahi, maka itu namanya zahir. Kalau ini namanya mutmar. Mutmar itu sembunyi, pakai lam taukid. Lam hendaklah gitu. Yang dimaksud dalam qasam seperti firman Allah, latublawunna. Cuman ayatnya kita tidak tulis ya. Kalian lihat aja ayatnya nanti ya. Surah apa nih? Al-Imran 186. Latublawunna fi amwalikum. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Allah latublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Kamu sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Nah, maksudnya benar-benar kamu akan diuji, gitu kan? Latublawunna amwalakum wa anfusikum. Allah benar-benar menguji dengan hartamu dan jiwamu. Allah menguji. Demi Allah kamu sungguh-sungguh akan diuji. Maka ada demi Allah di sini. Cuman tidak disebutkan fi'il qasamnya, tidak ada huruf qasamnya, tidak pula muksambihnya. Tapi apa? Benar-benar kamu akan diuji aja. Nah, gitu, itu namanya mutmar pakai lam taukid. Jadi ada dua, ini sumpah, ada sumpah zahir pakai fi'il qasam, pakai huruf qasam bi, waw dan ta, terus pakai muksambi atau yang disumpahi. Kalau di sini tidak ya, dijadikan sumpah gitu. Kalau ini tidak, pakai lam taukid aja. Itu namanya sumpah mutmar. Lanjut, kondisi muksam alaih. Kita belajar sekarang muksam alaih. Apa itu muksam alaih? Muksam alaih itu adalah jawab sumpah. Jadi kalau kita mengatakan ada 4 hal dalam sumpah itu. Yang pertama, fi'il qasam uksimu atau qasama, ya kan? Kemudian huruf qasam bi, ta, wa, billahi, tallahi, wallahi. Ya kan? Billahi, tallahi, wallahi, kan ada 3. Kemudian ada muksambih. Muksambih itu apa?
yang disumpahi, biyaumil qiyamah wal laili, demi malam itu yang disumpahi, yang dia jadikan sumpah. Terus di samping itu ada yang keempat namanya muqsam alaih. Apa itu muqsam alaih? Jawab sumpah. Untuk apa dia bersumpah nanti dijawab sama Allah. Gunanya untuk ini. Jadi sebenarnya jawab sumpah itu adalah menkuatkan atau mentaukidkan dari muqsam bih. Apa tuh yang dijadikan alat bersumpah. Muqsam alaih ini adalah jawab dari sumpah untuk menguatkan yang dijadikan alat sumpah. Nah, begitu. Paham ya? Ulang lagi. Ada namanya fi'il qasam, qasama atau uksimu. Ada namanya huruf qasam. Huruf qasam itu huruf sumpah. Huruf sumpah itu ada wa, bi, ta. Wallahi, billahi, tallahi kan. Kemudian ada muqsam bi. Muqsam bi yang sudah kita pelajari tadi. Apa itu muqsam bi? Muqsam bi itu adalah yang dijadikan alat untuk bersumpah seperti malam, siang, fajar gitu kan. Itu namanya muqsam bih yang dijadikan alat untuk bersumpah. Atau zat Allah sendiri wallahi. Terus ada juga namanya muqsam alaih. Muqsam alaih itu jawab dari alat yang dijadikan sumpah. Ya, ini jawaban dari sumpah tersebut. Jadi untuk apa ada jawaban dari sumpah di dalam Al-Quran itu? Supaya apa? Supaya betul-betul ini diperhatikan, termasuk jawab dari sumpah itu juga diperhatikan. Ini hal ada yang penting di dalam itu. Nah, gitu kan. Dah. Pertama, jadi kondisi-kondisi musambi. Kita belajar kondisi-kondisi jawab. Dari kondisi-kondisi jawab dari sumpah. Pertama, tujuan kasam adalah untuk mengukuhkan dan mewujudkan muqsam alaih. Tujuan dari sumpah itu adalah untuk mengukuhkan atau mewujudkan muqsam alaih. Jawab dari kasam tersebut. Ya kan jawabnya. Itu dikukuhkan juga itu. Bukan hanya alat yang dijadikan bersumpah yang dikukuhkan, tapi untuk mengkukuhkan juga jawab kasam itu. Ini sama-sama penting. Yang alat jadikan sumpah penting, kemudian yang jawab sumpah juga penting. Ya kan? Pernyataan yang dikarenakan kasam diucapkan gitu kan. Nah, karena itu muqsam alaih atau jawab sumpah tadi haruslah berupa hal-hal yang layak didatangkan kasam baginya, didatangkan sumpah baginya. Seperti hal yang gaib, seperti yang gaib. Jadi jawab sumpah itu yang gaib. Dan sembunyi. Jika kasam itu dimaksudkan untuk menetapkan keberadaannya. Jadi untuk menetapkan keberadaannya, maka muqsam alaih pun harus bersifat gaib dan tersembunyi. Karena banyak orang yang nggak paham kan tentang yang gaib dan tersembunyi ini. Kalau yang nampak mereka ngerti aja. Seperti orang-orang talif itu kan mengatakan yang dikatakan ilmiah itu apa yang abstrak, apa yang kelihatan, bukan sesuatu yang tak kelihatan, bukan sesuatu yang abstrak. Yang ilmiah itu adalah sesuatu yang bisa dilihat dan diindrawikan atau dirasa atau diraba, tahu kan? Tapi kalau yang gaib nggak bisa. Gitu. Nah, makanya Allah ini biasanya bersumpah dengan yang gaib ini. Kenapa dengan yang gaib? Karena biasanya orang nggak percaya dengan ini. Kan tujuan sumpah itu adalah meyakinkan orang agar orang percaya. Gitu kan? Makanya muqsam alaih itu atau jawab dari sumpah yang ingin kita yang disampaikan Allah itu haruslah bersifat gaib dan tersembunyi. Itu kondisi muqsam alaih yang pertama. Yang kedua, kondisi muqsam alaih yang kedua adalah jawab qasam itu atau muqsam alaih itu pada umumnya disebutkan. Namun pada umumnya disebutkan di setiap dari sumpah itu pasti ada jawab qasamnya. Pada umumnya disebutkan. Namun terkadang ada juga yang dihilangkan. Jadi ada juga yang dihilangkan, tidak disebutkan muqsam alaihnya. Jawabnya nggak disebutkan. Sebagian jawab lau jika sering dibuang itu. Lau itu sering dibuang atau jika sering dibuang. Seperti firman Allah, kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Surat At-Takasur ya. Kita baca surat At-Takasur. Surat At-Takasur. Alhaakumut takatsur. Celakalah orang yang telah diberikan harta yang banyak. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sampai mereka masuk ke dalam kubur. Kalla sawfa ta'lamun. Sekali-kali mereka akan tahu. Summa kalla sawfa ta'lamun, benar-benar mereka sekali tidak akan tahu. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, sekali-kali mereka jika mereka benar-benar
tahu dengan ketahuan yang yakin. Nah, jadi lau itu adalah apa katanya? Dihilangkan jawabnya. Maka kalau kata lau berarti jawabannya itu dihilangkan. Maksudnya dihilangkan itu ada sebenarnya hari kiamat yang dihilangkan. Kan dia gaib kan? Nah, kata lau itu menghilangkan hari kiamat. Maka jawabannya, jawab kasam itu pada umumnya disebutkan. Namun terkadang ada juga yang dihilangkan. Jadi kadang disebutkan, dihilangkan. Dihilangkan dengan apa? Dengan kata lau. Padahal sebelum kalau diungkapkan kata lau itu, makanya kalian memang orang yang belajar apa ya? Belajar ilmu Quran ini orangnya memang harus pandai pandai bahasa Arab, mengerti nahu saraf dan ya lebih tinggi lagi balaghah mungkin. Karena kan bahasa Al-Quran itu sangat tinggi sekali. Maka kalian gini aja lah ngafalnya. Apa gini? Jawab sumpah itu kadang disebutkan, kadang juga tidak disebutkan gitu. Kalau ada kata launya, kalau kata lau tidak disebutkan. Nah, coba kita lihatkan di sini. Contoh begini contohnya aja nih, kita ulang ini ya. Tentang Al-Fajar lah. Sudah nggak di sini? Sudahnya. Nggak ada ya. Al-Fajar. Bisa bacakan. Wal fajri, demi waktu fajar. Walayalin ashrin, demi waktu yang 10. Wasyafi wal wajri, malam ganjil dan malam genap. Wal laili idza yasri, demi malam apabila berlalu. Hal dzalika qasamul lidzi hijri, gitu kan? Hal dzalika qasamul lidzi hijri, gitu kan? Adakah pada demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal, itu kan? Jawabnya dibuang, yaitu kalian hai orang-orang kafir Mekah pasti akan disiksa mendapatkan kalian menyebutkan bahwa jawaban tersebut. Nah, sesungguhnya Rabbmu benar-benar mengawasi. Namun pendapat yang benar adalah tepat bahwa qasam ini tidak memerlukan jawab. Jadi qasam ini tidak memerlukan jawab, gitu kan? Wal fajri, demi waktu fajar, wal layalin ashrin, demi malam 10, wasyaf'i wal wajri, malam genap dan malam ganjil, wal laili idza yasri, demi malam apabila telah berlalu. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijri, apakah adakah yang demikian itu terdapat sumpah bagi orang-orang yang berakal. Jadi jawab sumpahnya nggak ada di sini, dihilangkan. Jawab sumpahnya dihilangkan, padahal kan wawunya sudah ada, huruf sumpahnya sudah ada nih, walaupun fin sumpah nggak ada ya. Wawunya wal fajri, demi waktu fajar. Harusnya kan ada jawab sumpah, tapi jawab sumpahnya di sini dihilangkan. Al fi dzalika qasamul, itu bukan jawab sumpah, gitu kan? Itu hanya pertanyaan lagi. Dah, itu aja lah dulu. Sulit kalian untuk memahaminya, karena saya juga sulit untuk menjelaskannya. Karena apa ya? Karena dia harus pakai pakai apa? Ilmu balaghah yang sangat tinggi. Lanjut aja dulu, nanti kalian paham. Nah, kondisi muqsamalih atau jawab sumpah berikutnya. Fi'il madi musbat mutasarrif, ditetapkan dengan perubahan, tidak didahului ma'mulnya, tidak didahului oleh yang mengamalinya. Apabila menjadi jawab qasam, apabila menjadi jawab sumpah, harus disertai dengan lam dan qad, meningkat, dan salah satu keduanya ini tidak boleh dihilangkan kecuali jika kalimat terlalu panjang, seperti perkataan Allah SWT. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha qad aflaha man zakkaha. Itu jawabannya. Coba panjang ya. Sampai ayat 9 ini. Wasyamsi wa surat Syam ya. Kalian harus lihat surat Syam karena enggak ada saya tulis ini. Harusnya kalian tulis. Harusnya ditulis ya. Kalian lihat ya. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan waktu pagi. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, demi bulan apabila telah muncul. Itu sumpahnya. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha,
demi siang, wal laili idza yaghshaha demi malam, wal laili idza was-sama'i wa bana demi langit, wal ardi wa ma taha demi bumi, wa nafsin wa ma sawwaha demi jiwa, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha. Jadi jawabannya itu qad aflaha man zakaha. Jadi kalau fi'il madhi harus ditetapkan, fi'il madhi mutasarrif itu harus ditetapkan dia dengan dari makmulnya bila jawab qasam, maka harus disertai dengan lam. Harusnya disertai dengan lam, laqad, tapi dia enggak ada pakai lam. Kalau enggak pakai lam, kalau enggak pakai qad, makanya jawabnya pakai qad. Qad al aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa. Jadi demi malam, waktu siang, waktu pagi, waktu petang, demi bumi, demi langit, semuanya Allah. Intinya adalah sucikan jiwamu. Intinya itu, sucikan jiwa itu penting banget gitu. Walaupun penting, malamnya penting, siangnya penting, waktu duhanya penting, matahari langitnya penting, buminya penting. Tapi yang lebih penting lagi itu apa? Qad aflaha man zakka, itu nama muqsam alaih. Jawab sumpahnya adalah pakai qad. Penting juga, yang paling penting kamu sucikan jiwa. Baik dalam kondisi apapun, corona atau segala macam, yang penting sucikan jiwa. Waktu malam, waktu siang, waktu pagi, waktu petang, di langit, di bumi, penting sucikan jiwa, itu namanya. Itu namanya. Tapi itu salah satu contoh. Ada contoh berikutnya ini dalam surah apa? Surah Al-Buruj. Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud. Nah, was-sama'i itu demi langit memunyai gugusan bintang, dan demi hari yang dijanjikan, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Binasalah orang-orang yang membuat parit itu pada pembesar Najran di Yaman. Jadi gini. Jadi ini cerita Ashabul Ukhdud ya. Orang-orang yang dibuatkan parit ya. Jadi Allah cerita demi langit, demi hari yang dijanjikan, demi orang menyaksikan. Semuanya apa? Demi. Jawab sumpahnya Pak. Qutila ashabul ukhdud. Ada fiilnya situ, fiil madi yang musbat. Di fiil madi. Jadi ada fiil madi yang musbat. Apa yang madi ditetapkan? Qutila ashabul ukhdud. Telah dibunuhlah ashabul ukhdud, orang-orang penghuni parit. Jadi jawabannya penting juga kalian perhatikan orang penghuni parit itu. Mereka itu adalah orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kalian ceritakan tentang cerita Ashabul Ukhdud untuk kalian paham ceritanya. Dah, gitu ya. Kondisi muqsam alaih berikutnya adalah Allah bersumpah atas untuk menetapkan pokok-pokok keimanan yang wajib diketahui makhluk. Dalam itu terkadang dia bersumpah untuk menjelaskan tauhid seperti firman Allah. Jadi kondisi berikutnya adalah Allah bersumpah atas pokok-pokok keimanan yang wajib diketahui. Jadi Allah bersumpah. Ya. Demi rombongan surat As-Saffat. Demi rombongan was-saffati saffa waz-zajirati zajra fattaliya dzikra. Inna ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya Tuhanmu adalah Tuhan yang esa. Jadi Allah bersumpah. Was-saffati saffa faz-zajirati zajra fattaliya dzikra. Inna ilahukum lawahid. Jadi tujuan Allah bersumpah apa? Untuk menetapkan dirinya, sangat luar biasa. Dah. Terkadang untuk menegaskan Al-Quran itu firman Allah. Contohnya firman Allah, "Fala uqsimu biwawaqi'in nujum." Allah bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Fa innahu laqasamul law ta'lamuna 'azim. Nah, sungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar sekiranya kamu mengetahui. Innahu laqur'anun karim. Sungguh Quran itu maha mulia. Jadi bersumpah tujuan Allah untuk menetapkan dirinya, untuk menetapkan menentukan Al-Quran itu betul-betul dirinya. Terkadang untuk menjelaskan Rasulullah SAW, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursal. Sungguhnya kamu benar-benar seorang Rasul. Nah, itu untuk Rasul. Dah, lanjut sampai berikutnya 3. Qasam itu ada kalanya atas jumlah khabariyah dan inilah yang paling banyak. Jadi qasam itu kebanyakannya adalah jumlah khabariyah, ini khabar aja. Wa rabbis samawati wal ardi innahu lahaqqum mithla ma annakum tantikun. Surah apa? Az-Zariyat 29. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan.
wa rabbis samawat, dan demi Tuhanmu, artinya lo bersumpah. Ada wa itu sumpah, Rabbi itu yang menjadikan alat sumpah itu Tuhan. Atul ardi, sumpah dan demi Tuhan langit dan bumi. Innahu laqaulun, sesungguhnya ini jawab sumpahnya, innahu laqaulun, sesungguhnya haqqum misla, itu benar, misla ma annakum tantiqun, seperti apa yang kamu ucapkan. Jumlahnya khabariyah ya, khabariyah innahu lahaqqum misla ma annakum tantiqun. Ada innahu, huruf innahu hu itu menjadi mubtada, lahaqqun khabar ya. Nah, itu khabariyah, namanya jumlah khabariyah. Dah, cepat aja lah. Kasam syarat dan cepat aja lah. Nah, ini terakhir kasam dan syarat. Apa? Kasam dan syarat. Kasam kadang bersatu dengan syarat. Sumpah itu kadang bersatu dengan syarat. Sehingga salah satu di antara keduanya masuk ke dalam yang lain. Lalu jawabnya disebut lebih dahulu sebelum keduanya baik kasam maupun syarat, dan tidak memerlukan jawaban untuk yang satunya. Apabila kasam disebut lebih dahulu sebelum syarat, berarti jawabannya kasam tidak memerlukan jawab syarat lagi. Contohnya, la illam tantahi la arjumanna. Kalau kamu tak berhenti pasti akan kena. La ini kan lam, namanya lam taukid ya. Lam taukid atau lam sumpah sebenarnya. Benar-benar kami demi kami akan benar-benar kami akan merajammu. Jadi ini kan syarat, ini ada syarat. Syarat ada sumpah. Jadi ada syarat ada sumpah, dia masuk keduanya. Artinya apa? Ya, kamu tidak berhenti wahai Ibrahim, pasti kami akan merajammu. Kalimat pasti. Jadi ini ada syarat, ada sumpah. Ada sumpahnya, namanya sumpah mutmar ya. Kalau pakai lam taukid itu sumpah mutmar. Tidak pakai waw dia, tidak pakai waw, tapi pakai lam. Pasti kami akan. Nah, lanjut aja lah. Cepat aja. Menggunakan fi'il kata kerja tentu dengan fungsi seperti kasam. Jadi ada juga Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi'il tapi sebagai kasam. Contohnya akhadha ini. Wa id akhadallah, Allah mengambil sumpah, mitsaqal ladzina utul kitab latubayyinunnahu linnas, gitu kan. Jadi ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang diberi kitab, yaitu hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia. Surah Al-Imran. Jadi mengambil sumpah, Allah mengambil sumpah. Jadi pakai akhadha dia. Ini ada fi'il kata kerja yang dijadikan huruf qasam. Akhadha ini namanya akhadha. Dah, itu aja dulu ya. Sebagai tambahan aja. Jadi sumpah itu ada huruf sumpah waw, taba. Ada juga yang mutmar itu pakai lam. Ada juga terakhir ini pakai fi'il, yaitu fi'il akhadha. Ya, fi'il akhadha. Terima kasih atas perhatian. Itu pelajaran kita tentang sumpah-sumpah yang ada di dalam Al-Quran. Intinya adalah sumpah itu tujuannya adalah untuk meyakinkan orang bahwa apa yang ada dalam Al-Quran itu benar. Terutama meyakinkan tentang masalah-masalah yang gaib. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.